Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Wa ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati kaum mukminin untuk bertambah imannya. Mudah-mudahan wasilah silaturahmi dan thalabul ilmi pada kesempatan malam ini menjadi wasilah Allah menurunkan ketenangan, sakinah ke dalam hati-hati kita dan ditambahkan keimanan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Kita menggunakan kitab Al-Qaulus Sadid, syarah Kitab Tauhid yang disusun oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Terakhir kita membahas bab syirik, yaitu kepercayaan di masyarakat jahiliyah dulu tentang lubsul halaqah wal khayt wa nahwihi ma li raf'il bala au daf'ihi. Keyakinan memakai kalung, memakai benang dan semisalnya dengan keyakinan bisa mengobati bala ataupun mencegah bala, dan itu bagian daripada syirik. Nah, hari ini, malam ini menguatkan kajian bulan kemarin di mana Imam As-Sa'di mensyarah Kitab Tauhid yang membahas babu majaa fir ruqa wat tamaim, bab hal-hal yang datang mengenai ruqyah dan tamimah. Ar-ruqa jama' dari kata ruqyah, at-tamaim jama' dari kata tamimah. Apa itu ruqyah? Apa itu tamimah? Ruqyah secara bahasa atau diterjemahkan mantra, dan tamimah diterjemahkan jimat, ya, mantra dan jimat. Mengawali pembahasan tentang ruqyah dan tamimah ini dikutip hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis riwayat Bukhari kitab jihad, riwayat Muslim dalam kitab Al-Libas waz Zinah. Hadis diterima dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Abu Bashir, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih, bahwa Abu Bashir pernah bersama Rasulullah SAW pada beberapa perjalanan beliau. Beliau melakukan safar, Abu Bashir membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu perjalanannya bersama Rasul sallam, fa arsala rasulan, Rasul mengutus seorang utusan, dan utusan ini menyampaikan pesan Rasulullah kepada rombongan, ya, para sahabat yang membersamai Rasulullah sallam. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada rombongan yang membersamainya? Rasul mengatakan, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar au qiladatun illa quti'at.
Kata Rasul, alla yabqayanna, tidak boleh tersisa fi raqabati ba'irin, pada leher unta, qiladatun min watar, ada kalung dari watar. Watar itu benang untuk busur. Kan busur itu ada busurnya, ada tali busurnya. Nah, tali busur tidak boleh tersisa pada leher unta ada kalung dari tali busur. Au qiladatun illa quti'at, atau ada kalung yang digantungkan pada unta ataupun binatang kendaraan kecuali diputuskan saja, digunting saja. Ini adalah kondisi ketika di masa jahiliyah tidak sedikit masyarakat mempercayai, sebagaimana kajian bulan kemarin, bahwa kalung-kalung yang dipakai memiliki kekuatan untuk daf'ul bala, untuk menolak bala. Dan jika kemarin dibahas mengenai manusia atau dari mulai anak kecil sampai orang dewasa yang memakai kalung, gelang dari benang ataupun yang semisalnya, kemudian diyakini memiliki kekuatan untuk mengobati atau mencegah bala, ya, mencegah penyakit, maka termasuk juga kebiasaan dan tradisi jahiliyah itu menyimpan atau memakaikan kalung dari benang anak panah, benang busur pada kendaraan mereka, yaitu binatang ternak mereka, apakah unta ataukah sapi ataupun kuda, dipasangkan apa kalung itu. Terutama di sini disebutnya ba'ir, dalam unta. Kenapa? Karena punya kepercayaan kalau unta dipakainya itu kalung dari tali busur memiliki kekuatan. Apalagi kalau di usian gitu, ada isinya gitu. Maka kata Rasulullah SAW, rombongan yang bersamainya pastikan tidak ada unta yang memakai kalung dari tali busur. Tidak ada kalung yang dipakai oleh binatang yang jadi kendaraan kecuali diputuskan saja. Ini hadis pertama tentang qiladatun min watar, kalung dari dari tali busur. Saya lanjutkan dulu, dan ini menjadi substansi daripada larangan itu, yaitu hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sabda Rasul, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Nah, ini substansi utamanya. Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah. Kalau diterjemahkan, sesungguhnya mantra-mantra, wat tamaima, dan jimat-jimat, wat tiwalata, dan pelet-pelet, syirkun adalah syirik. Ingat, yang namanya bahasan syirik ini adalah akbarul kabair. Ya, mungkin istilah syirik sudah harus sangat dipahami lah oleh setiap muslim, setiap mukmin, bahwa ketika ada bahasa syirik, syirik itu adalah min akbaril kabair, dari dosa besar yang paling besar. Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi sampai 3 kali mengucapkan, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, bala, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu. Maka Rasul mengatakan, yang pertama asyirku billah,
Dalam riwayat yang lain al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga wa syahadatuz zur, dan bersaksi palsu. Nah, maka ketika disebutkan syirik, maka perlu ada sensitivitas bagi seorang mukmin, harus sensitif betul. Kalau syirik ini dosa yang tidak sembarangan. Meskipun nanti syirik ini ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar, syirik besar dan syirik kecil. Nah, nanti ini termasuk kepada yang mana nih? Syirik besar, syirik kecil. Cuman kalau syirik kecil itu adalah bagian daripada ar-riya was-sum'ah wal-ujub. Ya, riya, sum'ah, ujub. Dan itu bisa menyebabkan seorang muslim masuk neraka dulu. Bahkan bisa jadi masuk neraka walau alam apakah selamanya. Tetapi ada muslim kemudian ketika melewati jembatan As-Sirat, dia terjatuh ke neraka jahanam meskipun sementara. Tapi sementaranya di sini jangan dibayangkan seperti Bani Israel yang mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, tidak akan menyentuh kami paling juga ke neraka cuman beberapa hari saja. Wa yauman 'inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari dalam perhitungan Rabbmu seperti 1 tahun yang kamu hitung. Punten, 1 tahun, 1000 tahun yang kamu hitung. 1 hari berbanding 1000 tahun. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dalam hadis itu sampai dikatakan khamsina alaf, 50.000 tahun. 1 hari perhitungannya 50.000 tahun. Jadi intinya 1 hari di neraka itu tidak boleh disepelekan. Ada muslim yang masuk neraka terlebih dahulu, tapi kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke surga. Siapa? Di antaranya adalah ahlur riya, orang yang riya. Orang riya itu ahli ibadah. Sampai disebutkan dalam hadis Muslim itu ada awwalun nas yuqda yaumal qiyamah rajulun istusyhida. Orang atau manusia pertama yang diadili pada hari kiamat itu adalah seorang laki-laki yang ngaku mati syahid. Kenapa? Karena dia ikut berperang bersama kaum muslimin, memerangi orang kafir, tetapi kemudian dia terbunuh, dikiranya dia mati syahid. Ketika ditanya, "Fama amilta fiha?" kata Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, "Apa yang telah kamu lakukan?" "Qataltu fika hatta stushhidtu." Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid ya Allah. Tapi kata Allah, "Kadzabta," kamu dusta. "Qatalta li ayyu qala jari'un," kamu berperang hanya ingin disebut pahlawan. Ada yang lain, "Fama amilta fiha," apa yang telah kamu lakukan? Dia mengatakan, "Qara'tul Qur'ana wa 'allamtuhu." Aku senantiasa membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Tapi kata Allah, "Kadzabta, qara'tal Qur'ana li ayyu qala qari wa ta'allamtal ilma li ayyu qala 'alim." Kamu baca Al-Qur'an hanya ingin disebut qari. Kamu menghafal Al-Qur'an hanya disebut hafiz. Kamu mempelajari ilmu agama hanya disebut alim, ulama. Ternyata dengan riya ini yang orang lain tidak tahu, yang disebut dengan asyirkul asghar, kata Rasulullah SAW, apa? Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi fa ulqiya finnar. Diperintahkan wajahnya diseret, dilemparkan ke neraka. Masuk neraka dulu. Ya, mungkin dikeluarkan, mungkin. Ya, mungkin dikeluarkan. Kalau seandainya memang dia tidak berbuat asyirkul akbar dan min ahli salat atau min ahli sujud. Dari orang yang bertauhid, jauh dari syirik besar, dan orang yang suka salat. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kalau yang 3 hal ini, ruqyah, mantra, tamaim, jimat, dan tiwalah, pelet, ini bagian daripada syirik besar atau syirik kecil. Maka di sini
dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, faminha, di antaranya, antara ruqyah, tamimah dan tiwalah itu syirkun akbar. Di antara ruqyah itu ada syirik besar di antaranya. Tapi kita harus pahami dulu tentang ar-ruqyah. Apa itu ar-ruqyah ataupun ar-ruqa? Ar-ruqa allati tusamma al-azaim. Ruqyah itu kadang disebut juga dengan azaim, jampi-jampi atau mantra. Wa khassa minha ad-dalilu ma khala minasyirki. Tetapi ada dalil di sana khusus tentang ruqyah, ada dalil di sana yang tidak termasuk syirik. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal humah. Rasul memberi rukhsah tentang ruqyah ini dari penyakit ain, penyakit hasud, orang yang hasud kemudian melakukan sihir, melakukan santet dan lain sebagainya, wal humah, dan dari penyakit yang diakibatkan oleh gigitan binatang beracun. Nanti ada hadis sahih, la ruqyata illa fi ainin wa humatin. Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain dan humah dan digigit binatang beracun. Cuman ruqyah yang mana? Maka nanti kita mengenal ada ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang syar'i, ruqyah yang sesuai dengan syariat. Mungkin di Indonesia juga cukup familiar lah ya, cukup populer istilah ruqyah ini. Tetapi kemudian bagaimana perang di antara orang-orang yang sama-sama mengklaim ruqyah, tapi satu dan yang lainnya saling menyalahkan. Ada yang tidak merasa nyaman karena bisnisnya terganggu, padahal dia juga melakukan ruqyah, melakukan jampi-jampi, bahkan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi ada juga ahli ruqyah dari kalangan ulama yang menyatakan ruqyah yang dilakukan oleh al-kuhan wal arraf, para dukun, itu adalah ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik. Nah, maka di sini harus hati-hati tentang urusan ruqyah. Ruqyah itu disyariatkan, tapi ada beberapa hal. Yang pertama, ruqyah syariah itu adalah ruqyah yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran dari ruqyahnya, dari mantranya ya. Di mantra yang digunakan adalah apa? Ayat Al-Quran. Yang kedua, dari doa-doa dari atau ad-du'a wa zikru minal hadis, doa dan zikir dari hadis, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, boleh juga doa, tapi doa yang tidak tidak khilaf syariah, yang tidak melanggar syariat, begitu. Dan itu bisa kita lihat, misalkan mungkin kalau di Indonesia yang direkomendasikan ada Ustaz muda ya, Ustaz Faizar. Dulu pernah di salah satu stasiun TV bahas ruqyah ya beliau. Nah, beliau insya Allah ya kajiannya kuat dalam bidang nas ya, dalil baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, dan cukup apik ya, terutama dalam memastikan anti syirik. Bahkan beliau sosok yang memang cukup aktif untuk membasmi lewat media sosial perdukunan-perdukunan yang terjadi di Indonesia. Baik, jadi ada ruqyah syariah. Yang pertama, pastikan mantra yang digunakan itu dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ataupun doa-doa yang tidak menyalahi syariat. Yang kedua, bahwa ruqyah itu dilakukan bukan karena menganggap mantra ataupun ayat, hadis, doa yang dibacakan itulah yang bisa menyembuhkan. Tapi yang namanya ruqyah syariah itu adalah bahwa zikir dan doa yang dibacakan itu adalah wasilah
kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta istighatsah atau isti'anah, untuk minta pertolongan. Jadi meyakini Allah lah yang menolongnya, tetapi lewat wasilah itu. Kan yang namanya ibadah kepada Allah itu kan dengan wasilah, tawassul. Tapi tawassul yang mana? Tawassul syar'i, tawassul yang disyariatkan. Karena justru kita juga akan menemukan syirik pertama dalam sejarah manusia adalah melakukan tawassul, nyembah kepada Allah tapi menggunakan tawassul, bukan wasilah, tapi wasilah yang syirik. Seperti mohon maaf, syirik pertama itu kan di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, masyarakat sebelum Nabi Nuh diutus, mereka menyembah Allah tetapi menggunakan wasilah manusia yang sudah mati yang kemudian diberhalakan, yang dibuatkan patung. Ada namanya Yaghus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Yaghus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr ini adalah asma'u rijalin solihin, nama-nama lelaki yang soleh. Ketika wafat, masyarakat itu menghormati ya, masih menghormati. Kemudian dibuatkan patung, lam tu'bad, masih belum juga disembah. Nanti juga di kitab ini ada bahasan di depan ya. Tidak disembah, tetapi ketika orang-orang alimnya, orang-orang yang pahamnya wafat, maka masyarakat selanjutnya malah menyembah berhala Yaghus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr sebagai wasilah. Begitupun dengan kalau ke Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, kan kalau Nabi Nuh Rasul pertama, kalau Nabi Muhammad Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW sebelum diutus persis juga bahwa di sana ada masyarakat jahiliyah yang kemudian menyembah berhala-berhala. Tapi berhala-berhala yang disembah di tanah Arab, terutama di Quraisy waktu itu, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sekian banyak lagi, bukan berarti mereka tidak percaya Allah. Mereka beriman kepada Allah. Malah silakan, nama Allah itu sangat populer ya. Ayah Nabi Muhammad saja namanya Abdullah. Kalau kita baca beberapa keterangan dalil di dalam hadis itu, ketika orang-orang jahiliyah bersumpah, sumpahnya apa? Wallahi, demi Allah. Bahkan nanti dalam Sirah Nabawiyah dikatakan oleh Al-Buti bahwa di tanah Arab itu masih ada keyakinan Hanifiyah. Hanifiyah apa? Keyakinan yang mengikuti akidah Nabi Ismail alaihissalam. Ada juga yang tidak percaya, kan cuman dominan percaya dan menyembah berhala. Tetapi mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi tawasul ini yang bermasalah. Tawasul syirki ya, tawasul syirki, bertawasul yang syirik. Nah, kalau kita ibadah kita kepada Allah juga lewat tawasul. Tawasul lewat berbagai ibadah. Salat itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya dilaksanakan dari takbir sampai salam. Salat itu menggunakan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan khusus. Di antara syaratnya apa? Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Kiblat itu apa? Ka'bah. Ka'bah itu apa? Batu. Kenapa kita juga nyembah Allah lewat perantara batu? Ini tawasul, tapi tawasulnya syar'i. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tawasul dalam berdoa. Kan tawasul dalam berdoa itu satu dengan apa? Dengan amal soleh. Seperti mungkin ada hadis populer, apa itu? Ada 3 orang yang masuk gua, kemudian guanya runtuh sampai tertutup. Maka ketiganya itu bertawasul. Dia tawasulnya apa? Tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, saya itu punya anak, saya didik anak saya dengan ikhlas. Seandainya amal ini diterima olehmu, maka bukakanlah pintu gua ini. Ternyata batu yang menutup itu mulai bergerak.
Yang kedua sama juga. Jika amal saya bla 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 bertawasul dengan amal soleh, boleh satu. Yang kedua, tawasul dengan apa? Tawasul dengan zikrul asma'i was sifat. Menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah SWT, kita menyebut nama Allah dulu. Misal ketika kita meminta rizki, ya Allah, kita sebutkan nama Allah. Nama yang paling induk, ya Allah. Allah punya nama yang lain. Ya Razzaq, urzuqni, ya Allah yang maha pemberi rizki, berilah saya rizki. Nah ini tawasul syar'i, dan ini akan menguatkan doa kita. Ya. Ketika kita menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik. Yang ketiga, tawasul syar'i juga apa? Ketika kita mau berdoa, maka awali dengan sholawat. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, man shalla alayya sallallahu alaihi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan solat kepadanya 10 kali. Dan di antara solat Allah kepada kita apa? Mengijabah doa kita. Jadi kalau mau berdoa, sholawat dulu. Itu apa? Untuk menguatkan doa kita. Ini juga tawassul. Ya, dan tawassul syar'i yang lain. Nah, kembali lagi kepada urusan ruqyah. Jadi ruqyah itu menggunakan ayat Al-Qur'an ataupun Al-Hadis ataupun doa yang tidak khilafus syariah, tetapi ini sebagai tawassul, bukan menganggap doanya yang misalkan Al-Fatihah doa dipacok orai, bukan meyakini Al-Fatihah obat digigit ular, bukan. Kan nanti dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyusun kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obat. Bahasan awal itu membahas apa? Membahas tentang kekuatan doa, dan di antaranya adalah ruqyah. Ketika ada sahabat, hadisnya hadis sahih, beberapa orang sahabat kemudian dalam safar kemalaman menuju pulang ke Mekah. Ketika bermalam di suatu kampung, meminta bertamu, tetapi warga kampung malah tidak menerimanya. Tetapi waktu itu, malam itu, kepala dusun lah kalau gitu ya, kepala kampungnya ternyata digigit ular dan diobati oleh tabib yang ada di kampung itu, tidak sembuh-sembuh. Maka ada utusan datang kepada para sahabat, wahai orang asing, ketua kami, pimpinan kami digigit ular, sudah diusahakan diobati tapi tidak sembuh-sembuh. Seandainya kalian ada yang bisa menyembuhkan ya gigitan ular kepada pimpinan kami, kami akan memuliakan kalian sebagai tamu dan kami akan berikan hadiah kepada kalian. Apakah kalian bisa? Ada seorang sahabat mengatakan, saya bisa, insya Allah. Ketika didatangi, sahabat ini membacakan surat Al-Fatihah. Ya, ketika dibaca surat Al-Fatihah, sembuh. Maka diberi kambing. Para sahabat sudah dilayani sebagai tamu, dikasih kambing. Para sahabat tidak menyembelih kambing itu karena apa? Karena khawatir itu buruh dari mengobati dengan surat Al-Fatihah, halal tidak gitu. Maka ketika pulang sampai ke Mekah, kambingnya dibawa, disampaikan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, silahkan makan, itu halal. Ya, itu halal. Nah, ketika Al-Fatihah dibacakan kepada orang yang digigit ular, ya humah, ya termasuk humah. Apakah Al-Fatihah obat digigit ular? Bukan. Jadi Al-Fatihah itu tawassul syar'i sebagai wasilah meminta perlindungan kepada Allah dari masalah berat yang dihadapi. Termasuk diantaranya adalah humah. Ya, kan bingung Tapi ingat, likuli da'in dawaun, setiap penyakit ada obat. Usahakan juga dengan pengobatan medis yang kemudian dibantu juga dengan ruqyah. Tetapi ketika ada masalah yang
ada penyakit yang sulit untuk dicerna oleh medis, maka ruqyah di sini disyariatkan. Itu namanya ruqyah syar'iyyah. Ya. Tetapi kemudian ketika ruqyah yang dimaksud itu adalah ruqyah yang menyalahi syariat, ya. Kalau kata As-Sa'di kan di sini, fa in kanat minal qur'ani awis sunnati awil kalamil hasan fa innaha mandubatun fi haqqir raqi li'annaha min babil ihsan. Seandainya ruqyahnya itu dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari ucapan yang baik, itu mandubah, disunahkan pada hak orang yang meruqyah, karena itu bab dari ihsan. Walamma fiha minan naf'i, dan ketika itu dirasakan manfaatnya, seperti ruqyah syariah yang berkembang dan tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi kalau ruqyahnya bukan dari Al-Qur'an, bukan dari Al-Hadis, bukan dari ucapan yang baik, misalkan yang paling parah kalau di Sunda mah disebutnya jangjawukan itu Pak ya. Ayam mantra jangjawukan, menyem, tidak dulu ada syair di Indonesia itu, ada bahdukunnya. Ada bahdukun. Ada di atas sayanya menyem gitu. Nah, seandainya mantra-mantranya itu tidak ghairul ma'kul atau ghairu ma'kul, tidak masuk akal, inilah ruqyah syirkiyah. Yang kedua, ketika ada orang meruqyah menganggap mantra itulah yang menyembuhkan, bukan tawasul, itu juga syirik. Yang ketiga, mandir roqi, siapa orang yang meruqyahnya? Sekarang ada dukun yang percaya dan bekerja sama, rijalum minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Dia adalah sosok laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan dari laki-laki dari bangsa jin. Dia itu kahin, dia itu minal kuhan, dia arraf, dia peramal, dia yang bekerja sama dengan makhluk gaib dari bangsa jin. Tapi ketika meruqyah pakai ayat Al-Quran, pakai doa dari hadis, ya, sampai berdalil kan, sampai ada ngaku ustaz tapi dukun, ngaku habib. Kan kemarin rame itu kan, ketika ada yang ngaku habib tapi dia juga pendiri, mengaku sebagai inisiator dan pendiri perkumpulan dukun itu kan di Indonesia. Tetapi kemudian kembali sadar dan taubat katanya, wallahu taala alam. Nah, ketika sosoknya adalah kahin, jelas dukun, ya sudah. Yang namanya dukun itu sebuah istilah yang sudah syarat nilai di dalam al-hadis bahwa orang ini adalah orang yang bermasalah akidahnya. Ya. Rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Lelaki dari bangsa manusia yang meminta perlindungan kepada lelaki dari bangsa jin, dan mereka menambah kesesatannya. Ngaku arraf, jelas arraf itu dalam berbagai kajian kitab tauhid. Arraf itu peramal, meramal masa depan. Maka ini bagian daripada asyirkul akbar, syirik yang besar. Maka dilihat juga ketika yang melakukan mantra itu, Quran mah Quran, hadis mah hadis, tapi orangnya dukun. Dan dia juga ngaku sebagai dukun, dan dia juga ngaku saya bisa meramal. Ya, kan sekarang orang itu aneh sekali, bangga berprofesi sebagai dukun, bangga berprofesi sebagai peramal, ya, sebagai paranormal, ya, paranormal, karena di atas normal katanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini tentang ruqyah, ya, tentang mantra. Dan secara umum Rasulullah SAW mengatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Ruqyah itu atau mantra itu bagian daripada syirik. Tapi dengan catatan, ada ruqyah yang dihususkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan bagian daripada syirik. Dan Rasul memberikan keringanan ruqyah ini untuk penyakit ain. Ain itu penyakit hasud, orang yang tidak suka kemudian melakukan tindakan santet, tindakan sihir, meminta perlindungan kepada atau bantuan kepada dukun. Nah, ini namanya penyakit ain dan ini bisa dihadapi dengan ruqyah syar'iyah, ya, ruqyah yang syar'i, tidak keluar daripada tauhidullah. Yang kedua, wat tamaim. Tamaim itu jamak dari kata tamimah, artinya jimat, ya. Di sini dikatakan at-tamaim syai'un yu'allaqu 'alal aulad yattaquna bihil ain. Sesuatu yang diikat kepada anak-anak karena mereka merasa takut dari penyakit ain, dari orang yang hasud, orang yang dengki. Jadi supaya daf'ul bala, ya, cegah bala, tolak bala dari orang yang jahat, ingin menyantet dan sebagainya. Itu at-tamaim. Lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf. Nah, di dalam kitab tauhid dikatakan di sini. Tetapi apabila yang dikaitkan, yang diikatkan itu dari Al-Qur'an, kalung ada tulisan Al-Fatihah misalnya. Apa gelang ya? Atau kalung ada tulisan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'annya. Sebagian ulama salaf memberikan rukhsah, sebagian ulama salaf. Tapi ini nanti akan dijelaskan oleh As-Sa'di. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi, tetapi sebagian ulama yang lain tidak mentolerir, ya, tidak mentoleransi terhadap kalung, gelang dan lain sebagainya yang ada tulisan Al-Qur'an sekalipun. Kalau itu dianggap memiliki kekuatan, itu akan jadi masalah. Wa yaj'aluhu minal manhiyyi anhu, itu dikategorikan sebagai yang terlarang. Dan diantaranya ini adalah pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata As-Sa'di di sini, ammat tamaim, nah, supaya bisa dibedakan nanti ya. Kan Bapak juga kan pakai gelang gitu kan. Ada juga yang pakai kalung, yang pakai cincin. Ini kan ini bagian daripada al-malabis, dari pakaian yang normal digunakan, ya, manusiawi. Nah, maka kata Imam As-Sa'di, yang dimaksud tamimah yang syirik itu adalah ta'aliqun tata'allaqu biha qulubun muta'alliqiha. Ikatan-ikatan, ya, apakah gelang, apakah kalung, tapi berkaitan dengan hati-hati yang meyakininya. Jadi di sini harus ada di garis bawah ya. Jadi kalung, gelang, mau dari tali, mau dari tali busur ataupun dari apapun yang semisalnya, tapi berhubungan dengan apa? Hati yang memakainya meyakini ada sesuatu yang istimewa dengan kalung tersebut, terutama berhubungan dengan daf'ul bala, tentang bisa mencegah bahaya, punya kekuatan atau ayaan lah, apa itu istilahnya ya. Nah, isim gitu kan. Oh, ayat isiman ya mah. Ayat fi'il. Ayat isim dengan di bahasa yang adopsi bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tapi kemudian menjadi syarat nilai. Isim itu jimatea gitu. Wal qawlu fiha kal qawli fil halaqa wal khayt kama taqaddam. Dan bahasan ini tentang tamimah ini persis seperti pembahasan yang disampaikan bulan lalu tentang kalung dan khayt, ya, tali yang dianggap memiliki kekuatan seperti itu. Nah, dikatakan yang namanya tamimah itu, ini ada tiga pembahasan Pak, ada tiga hal. Yang pertama, tamimah itu faminha syirkun akbar. Yang namanya makai jimat itu bisa jadi syirik besar. Hati-hati, syirkun akbar. Kallati tashtamilu alal istighatsati bisyayatin aw ghairihim minal makhluqin. Seperti kalau seandainya
di dalamnya jelas ada keyakinan minta bantuan kepada setan atau kepada selain mereka dari makhluk Allah, bahwa ieu gelang teh ayaan isim. Kenapa? Ada setannya tinggal di sana. Sabriji gitu kan, misalkan. Maka kalau punya keyakinan gelang ini, kalau ini bisa diminta pertolongan, kuat ditembak, kuat ditebas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada isinya di dalamnya dan yakin ini benda bisa memberikan pertolongan kepada dirinya. Ini syirkun akbar. Ini syirik besar. Yakin gitu ya. Meskipun nanti ada ya nabi yang punya kekuatan diberikan oleh Allah mukjizat, dan itu ada di rambutnya. Siapa? Nabi Samson. Iya, Nabi Samson. Samson itu nabi. Kalau dalam bahasa Arab Syam'un. Syam'un, Nabi Syam'un. Itu dan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir membahas itu ya, tentang Nabi Syam'un yang punya kekuatan di rambutnya. Tapi Allah berikan itu, bukan jimat ya, bukan jimat. Kalau ini sesuatu yang digantungkan, sesuatu yang dipakai, kemudian diyakini ini ada isinya. Apa isinya? Isinya itu yang bisa daf'ul bala karena ada jinnya, ada setannya. Fal istighatsatu bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah syirkun. Meminta pertolongan kepada selain Allah di mana tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah dalam hal itu, maka kalau minta kepada yang lain itu bagian daripada syirik. Ini yang pertama ya. Jadi yang namanya tamimah itu, jimat apapun kalau diyakini dengan hati memiliki kekuatan untuk mengobati ataupun mencegah bala, itu syirkun akbar. Yang kedua, ma huwa muharramun kallati fiha asma'un la yufhamu ma'naha li'annaha tajurru ila syirki. Yang kedua apa? Diharamkan. Jadi kalau barusan mah syirkun akbar langsung ya, syirkun akbar, nilainya syirik besar. Kalau ini diharamkan. Seperti di dalam gelang ataupun kalung itu ada nama-nama yang tidak dipahami maknanya. Di tulisan yang tidak dipahami maknanya. Jangjawokan dan lain sebagainya. Li'annaha tajurru ila syirik. Nah, kalau ini mah hal itu menarik ataupun mendorong kepada syirik. Menjadi wasilah kepada syirik. Kalau tadi mah meyakini kalung dan gelang bisa menolong karena ada isinya, itu syirik besar. Tapi kalau memakai gelang, memakai kalung dengan tulisan yang tidak dipahami, ya, ataupun tulisan-tulisan yang aneh itu, diyakini ada kekuatan sebagai wasilah. Nah, sebagai wasilah Allah memberikan pertolongan. Jadi diyakini Allah yang memberikan pertolongan, tapi lewat gelang itu. Kan ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini menjadi muharram, diharamkan. Kenapa? Karena mengantarkan kepada syirik. Ya, bukan masuk kepada syirkul akbar, tapi diharamkan karena menjadi tawassulan ila syirki. Yang ketiga, wa amma ta'aliku allati fiha Qur'anun au ahaditsu nabawiyatun au ad'iyatun thayyibatun muhtaramatun. Adapun kalau yang diikatkan, yang dipakai di gelang, di kalung dan lain sebagainya itu isinya ayat Al-Qur'an, isinya hadis Nabi, isinya doa-doa yang baik. Ya kan kalau di rumah mah tidak apa-apa ya, tuh di pintu ada Allah, ada Muhammad, ya, kemudian ini ada ayat Al-Qur'an. Ya, ini mah memakai apa yang kita pakai, ya kalung atau gelang. Di sana ada ayat Al-Qur'an, ada hadis Nabi, ada doa-doa yang baik, muhtaramah,
ya yang dimuliakan, maka sebagian ulama salaf membolehkan. Tetapi kata As-Sa'di, fal aula tarkuha, yang paling utama ditinggalkan, termasuk punya kalung yang ada lafaz Al-Qur'annya, lafaz Allahnya, kemudian apa namanya begitu dengan gelang dan sebagainya, sebaiknya ditinggalkan saja. Kenapa? Li'adami urudiha anisyari', karena tidak ada keterangan dalil yang datang dari Allah tentang hal tersebut. Wali kauniha yatawassalu biha ila ghairiha minal muharram, dan karena dikhawatirkan juga gelang kalung yang ada tulisan Al-Qur'an As-Sunnah kemudian diyakini punya kekuatan, ini kan haram. Kalau hanya menggunakan tulisan itu tidak apa-apa, ya. Bahkan sebagian ulama salaf rakhasa fihi, ada rukhsah, tidak apa-apa. Tapi al-aula, kata Imam As-Sa'di, yang lebih utama tidak usah. Kenapa? Karena khawatir nanti ada keyakinan gelang itu punya kekuatan dan akhirnya mengantarkan kepada yang haram. Wali annal ghaliba ala muta'alliqiha annahu la yahtarimuha, dan biasanya orang yang memakai itu kadang tidak menghargai kepada apa yang dipakainya. Mohon maaf, Nabi Muhammad punya cincin, ya, suka pakai cincin. Cincinnya itu ada yang dari perak, naqsyuhu Muhammadur Rasulullah, ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ada juga memakai hajar habsyiyun, batu akik Habash, kan digar juga batunya batu akik. Nah, maka para ulama menyimpulkan memakai cincin itu sunnah. Memakai cincin itu sunnah. Ya, meskipun nanti kemarin juga sudah disampaikan, kalau laki-laki makanya di al-binsor wal khinsor, antara jari manis dan jari kelingking. Seperti ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Tetapi Nabi Muhammad sallam, kalau beliau memakai cincin yang ada Muhammadur Rasulullah, mau ke jamban, mau ke WC, wudu'ahu, beliau lepas masuk. Nah, sekarang ada orang memakai gelang, memakai kalung yang ada lafaz Allahnya, yang ada lafaz ayat Al-Qur'annya, ada lafaz hadisnya, ada doa-doa yang baiknya. Sekali lagi, boleh tidak? Boleh. Tetapi lebih utama, kata As-Sa'di, tidak usah. Kenapa? Khawatir ini dianggap punya kekuatan. Yang ketiga, yang barusan, biasanya orang itu yang memakai itu tidak menghargai apa yang dipakainya. Kalau yang ditulis di sana ada ayat Al-Qur'an, kan tidak boleh dibawa ke WC. Tidak boleh juga yadkhulu biha al-mawadi al-qadrah, masuk ke tempat-tempat yang kotor, ya, terutama WC. Kadang orang tidak paham, nah khawatir, jadi sebaiknya tidak usah saja, ya. Tetapi pada dasarnya memakai kalung itu boleh. Pakai gelang itu boleh. Pakai gengge boleh. Pada dasarnya boleh. Al aslu fil asya'i al ibahah. Segala asal dalam segala sesuatu itu menunjukkan boleh, illa madallad dalilu ala nahi, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, tentang urusan kalung dan gelang ini ada larangan. Jika apa? Jika memakai tamimah. Gelang dan kalung yang maksud adalah jimat gitu, atau isim. Yang bahasa kita mah isim, ayaan, haram bagi seorang muslim. Satu hal bisa syirik besar, yang kedua bisa jadi tidak syirik tapi menjadi wasilah kepada syirik besar, muharram, tetap diharamkan. Seperti itu. Jadi pada dasarnya boleh-boleh saja, tapi kalau si kalung, si gelang dan sebagainya jadi tamimah, jadi jimat, diyakini punya kekuatan, ini menjadi haram. Ini at-tiwalah. Yang ketiga adalah
Mohon maaf, at-tamaim ya, tamimah. Yang ketiga adalah at-tiwalah. Tiwalah itu apa? Pelet. Pelet itu apa? Kalau pelet bisa jadi ada pada mantra, bisa jadi juga ada pada benda yang dianggap jimat. Pelet. Dan pada dasarnya di sini dikatakan tiwalah itu syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Jadi tiwalah itu sesuatu yang mereka buat, yang mereka sangka benda ini bisa membuat wanita mencintai laki-laki dan laki-laki bisa mencintai perempuan. Nyepelet ya lah bahasa kita mah. Ya. Nah, dan pelet itu kan bisa jadi ada yang pakai susuk misalkan. Walau alam ya, susuk itu kalau dalam kajian pesulap merah itu tidak ada itu kan. Tetapi masalahnya itu ininya ta'aluknya itu, keterkaitan hatinya, keyakinan hati terhadap pelet itu, terhadap susuk itu. Ya, intinya jika ada pelet berupa mantra, pelet berupa benda yang dianggap jimat, itu juga masuk kepada syirik ya, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Terakhir Pak, saya bacakan keterangan hadis yang juga dikutip ya, hadis yang ketiga yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitabut Tauhid dan disyarah oleh Syekh As-Sa'di dalam Al-Qaulus Sadid ini. Hadis riwayat Ahmad dari sahabat Ruwaifi' ya, Ruwaifi' radhiyallahu an. Qala li Rasulullah sallam, kata Ruwaifi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku. Nabi mengatakan, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bika, mudah-mudahan umurmu panjang ya, hidupmu panjang. Fa akhbirin nas, kabarkan olehmu kepada orang-orang, annaman aqada lihyatahu, barang siapa yang memintal jenggotnya, liwa au taqallada wataron, atau menjadikan tali busur menjadi kalung pada kendaraannya atau pada binatangnya, awistanja biroji idabatin au azmin, atau ada orang istinja cebok dari buang air besar memakai kotoran hewan atau memakai tulang. Nah, ini kan sudah dilarang. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan tiga hal ini, fa inna Muhammadan bariun minhu, sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari orang-orang tersebut. Dari orang tersebut. Artinya tiga hal ini dilarang. Pertama, memintal jenggot. Jenggot itu sunnahnya seperti ini saja dan dirapihkan, ya. Dan kemudian nanti kan bakal kelihatan ada jenggot sunnah, ada jenggot style ya, gaya. Tidak sedikit kan orang Yahudi banyak yang berjenggot juga. Kemudian para selebritas ada juga yang berjenggot, sampai jenggotnya diuntun tilu kan, ada juga yang dilipat. Nah, seorang muslim umat Nabi Muhammad SAW jenggotnya tidak boleh diuntun, tidak boleh dipintal, tidak boleh dipintal. Dan tinggalnya nu dipintal bukan ustad itu. Bahkan kan jenggot juga nanti menarik, ada kajian sosiologi ya, yang kemudian melihat ayat jenggot macam-macam. Tapi dipikir-pikir iya juga, ada yang beda juga. Di kalangan kaum muslimin saja ya, yang menggunakan jenggot ada ciri khasnya kata. Ayat jenggot salafi, ayat jenggot jamaah tabligh, ayat jenggot orang Persis, ayat jenggot PKS. Ini bisa dilihat gitu. Itu kajian sosiologi ya. Karena memang ternyata memang sebuah komunitas kan akan memberikan ciri-ciri khusus. Intinya jenggot itu adalah bagian daripada sesuatu yang dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti dalam urusan fikihnya apakah ini wajib
apakah ini sunnah muakkadah atau sunnah ghair muakkadah, itu urusan fikih. Tapi Nabi Muhammad SAW berjenggot, iya. Dan Nabi Muhammad berpesan, umat Nabi Muhammad yang berjenggot tidak boleh memintal jenggotnya. Karena kalau ada umat Nabi Muhammad memintal jenggotnya, kata Nabi Muhammad, aku berlepas diri darinya. Yang kedua, ini berhubungan dengan bahasan utama kita, apa? Nabi Muhammad berlepas diri dari orang yang punya keyakinan suka memakaikan kalung yang dianggap jimat kepada kendaraannya. Jadi kan kalau yang bahasan bulan kemarin mah kita yang memakai, bahasan ini mah apa? Nyimpen sesuatu di kendaraannya. Kalau dulu di untanya, di mana? Di kudanya, di di keledainya gitu. Kalau sekarang mungkin di mobilnya, di motornya, nyimpen sesuatu yang jadi tamimah. Nabi Muhammad, fa inna Muhammadan bari'um minhu. Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Yang ketiga, Nabi Muhammad berpesan apa? Muhammad berlepas diri dari orang yang cebok memakai kotoran hewan dan memakai tulang. Jadi kan dalam buang air toharoh ya, dalam bersuci dari buang air itu bisa dengan air, dan ini pada dasarnya bisa dengan batu wa mithlahu, batu dan yang semisalnya. Bisa dengan tisu, boleh. Pokoknya yang bisa digunakan untuk membersihkan, namanya istijmar. Karena ada istinja, ada istijmar. Istinja itu lebih digunakan untuk bersuci dari buang air atau dari najis dengan air. Kalau istijmar, bersuci dari beres buang air dengan batu dan yang semisalnya. Tetapi nanti tidak boleh menggunakan tulang dan kotoran hewan untuk bersuci dari buang air. Meskipun kotoran unta itu tidak najis Pak ya. Kan kotoran yang najis itu yang hewannya haram dimakan. Kalau tidak haram dimakan mah tidak najis. Tai kotok hayam najis tidak, Bu? Tidak. Kotor iya, bau iya, tapi tidak najis. Kenapa? Karena ayamnya dagingnya bisa dimakan. Nanti ada bahasan dalam Al-Fiqhul Muyassar ya, ataupun dalam kitab fikih yang lain. Yang kotoran yang najis itu adalah yang dagingnya haram dimakan, termasuk kotoran manusia ya. Kotoran manusia dan hewan yang haram dimakan dagingnya. Kalau yang halal tidak najis. Ya, termasuk juga kencingnya tidak najis, tapi kalau dagingnya haram dimakan, kencingnya najis. Bahkan kalau unta makan bisa diminum malah. Tapi tidak berlaku bagi kencing yang lain. Tapi kalau kotorannya termasuk unta, kan kalau unta mah kotorannya keras seperti batu, tetap tidak boleh dijadikan alat usul istinja ataupun istijmar untuk cebok, tidak bisa. Ada yang kayak batu dan bisa membersihkan, tetap tidak boleh. Kata Rasulullah, anna Muhammadan bari'um minhu. Itu bukan bagian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dengan tulang. Tulang juga kan bisa membersihkan, layaknya batu misalkan, layaknya daun kan bisa saja. Tapi kata Rasulullah tidak boleh tulang digunakan untuk istinja atau istijmar. Kenapa? Karena tulang itu zadun li akhina. Itu makanan untuk saudara kita dari bangsa jin. Jadi tidak boleh digunakan. Sebagai sebuah penghormatan juga bagi saudara kita dari bangsa jin. Wallahu ta'ala a'lam. Itu mungkin yang bisa disampaikan tentang ruqyah, tamimah, dan tiwalah, mantra, jimat, dan pelet. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum tutup Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik Pak. Di TV Pak ini masuk ayat daun pakai huruf Allah. Mohon. Yang mempunyai kekuatan cenah. Bukan. Melancarkan peredaran darah. Mohon. Tapi mau aja termasuk Syirik. Syirik itu. Baik. Jadi pada dasarnya kan memakai kalung itu boleh. Yang penting tidak dijadikan tamimah, dijadikan jadi jimat. Tetapi kemudian sekarang ada kalung-kalung yang kemudian
dipercaya bisa melancarkan peredaran darah. Pertanyaannya, apakah ini makul am ghairu makul? Logis atau tidak logis? Hasil penelitian ilmiah ataupun dogma atau keyakinan doktrin yang tanpa ada dasar keilmuan. Kalau ini adalah hasil penelitian ilmiah, hasil riset, maka itu bagian daripada at-tadawa, bagian daripada pengobatan. Tidak apa-apa dan tidak termasuk syirik. Yang karena apa tidak disebut syirik? Karena itu hasil kajian ilmiah, seperti kita memakai batu terapis, misalnya batu giok ya, yang sudah terbukti itu berpengaruh terhadap kondisi terhadap pengobatan misalkan. Maka kalau itu hasil riset ilmiah makul, itu bagian daripada pengobatan. Terlepas apakah menggunakan nama Allah, menggunakan ada lapan Allahnya, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Pada saat juga kan tadi disebutkan tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau ada keyakinan tamimah. Itu adalah jimat yang memiliki kekuatan yang ghair makul gitu. Ya, ada kekuatan gaib di sana. Maka kata Imam As-Sa'di, sebaiknya jangan menggunakan ayat Al-Quran, ayat Al-Hadis, khawatir jadi wasilah. Tapi kalau seandainya memang itu mah kalung kesehatan dan dikampanyukan, disampaikan, diinformasikan bahwa ini adalah kalung kesehatan karena mengandung batu anu dan hasil penelitian batu ini bisa melancarkan peredaran darah, itu mah pengobatan, tidak termasuk syirik. Begitu. Itu Pak ya. Wallahu taala. Rasulullah kayaknya kan hampir tiap jam nih. Bon. Apa yang ada sih teh Al-Quran? Beres. Kamar ibadah ke kumata. Beres. Jadi mushaf itu macam-macam ya. Dan mushaf Al-Quran. Mushaf itu bukan hanya dari kertas. Dulu mushaf itu min adim, dari kulit, dari pelapah kurma, dari tulang lebar, dari batu tipis, ya, dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang di sana ada tulisan ayat Al-Quran itu mushaf. Maka HP gadget, kalau di sana ada aplikasi Al-Quran, maka gadget itu juga adalah mushaf. Mushaf. Ya, mushaf Al-Quran. Bukan hanya satu ayat, dua ayat, kan di sana bisa ada aplikasi 30 juz di sana, gitu kan? Maka HP itu adalah mushaf. Maka ketika di HP-nya ada mushaf Al-Quran, sebaiknya jangan dibawa ke khala, ke WC, karena di sana ada mushaf. Terutama kalau mushafnya atau aplikasinya dibuka, jelas itu tidak boleh. Bagaimana kalau tidak dibuka? Lil ikhtiyati, untuk kehati-hatian, al khuruj minal ikhtilaf mustahabun, ya sebaiknya disimpan saja. Tetapi lid daruroh, karena kondisi darurat, ad daruratu tubil mahdurat. Misalkan kita ada di rest area, di WC umum, kalau ini disimpan di luar dulu atau digerowok ku batur itu kan, maka lil ikhtiyati tidak apa-apa, benar-benar lid darurat, karena darurat tidak apa-apa dibawa ke WC, tapi pastikan tidak dibuka aplikasinya, karena nanti menghukumi masuk membawa lafzul jalalah itu, ya itu dilarang. Tetapi kalau seandainya ada kekhawatiran bahaya diambil karena di tempat umum, maka itu diperbolehkan. Nanti dalam usul fikih itu ada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam kondisi darurat membolehkan apa yang dilarang. Kemudian ada saduz dzara'i, ya, mencegah sesuatu yang bisa jatuh kepada hal yang bahaya. Jadi sebelum itu ada tindakan pencegahan atau tindakan preventif, itu juga ada ketentuannya. Tapi kalau kondisinya darurat, jadi sebaiknya tidak dibawa ke WC sebaik. Ya? Yang habis Quran kan sudah di otak itu, sudah ada di hatinya. Jadi kan membawa Al-Quran juga. Ada hifzuhu fis sudur, ada hifzuhu fis sutur. Quran itu ada yang disimpan di dalam hati, ada yang disimpan di dalam mushaf.
Ya, Nabi Muhammad itu ummi, tidak membaca, tidak menulis. Beliau itu menghafal Quran hifdzul fis sudur, disimpan di dalam hati. Bahasanya ketika membaca Al-Quran bukan membaca memakai mushaf, tapi apa istilahnya? Recitation from the memory, membaca dari memori. Ada lagi Quran itu kan al-maktubu fil masahib, ditulis dalam mushaf, atau hifdzuhu fis sutur, dijaga, disimpan di dalam lembaran-lembaran, atau nanti kalau dibacanya reading from the text, membaca dari teks, dari tulisan. Nah, mengenai fikih tidak boleh membawa alat ke WC, bukan sesuatu yang abstrak seperti dalam memori, bukan, tetapi sesuatu yang abstrak, sesuatu yang real seperti cincin Nabi Muhammad ataupun mushaf Al-Quran. Nah, termasuk barusan ditanyakan adalah gadget, kan itu kan real, sesuatu yang terlihat, terindra. Tapi kalau memori itu kan terindah. Jadi nanti hafid Quran tidak boleh masuk ke WC, bahaya gitu kan. Nah, begitu. Bisa dalam sebaliknya model tadi mah bawa Qurannya, bawa HP ke WC, karena sebaliknya bawa HP sedang sholat, itu di HP kan ada YouTube kayak gambar. Betul. Betul. Lil ikhtiyati, kembali lagi, adabnya sebaiknya ada sadduz dzara'i. Sadduz dzara'i itu mencegah sesuatu yang bisa mengantarkan kepada bahaya, kepada kemadorotan. Nah, ketika sholat bawa HP, bisa jadi ada telepon dan ringtone-nya dangdut misalkan, ringtone-nya musik dan sebagainya, maka ini jelas akan mengganggu kehusuan sholat dirinya ataupun apalagi yang lainnya. Saya pernah Jumatan di Masjid Agung, pas Jumatan tuh, pas di rakaat pertama, pas susuratan pertama, ada teleponnya ringtone-nya musik, dan itu tidak dimatikan. Mungkin punya paham, mungkin jangan bergerak mungkin ya. Jadi ringtone-nya diam saja, sampai berhenti, ada telepon lagi. Sampai di rakaat yang kedua, sampai ke rakaat yang kedua, ringtone itu mengganggu banyak orang. Nah, maka dalam hal ini kan boleh tidak diperkenankan bergerak dalam sholat? Boleh. Ya, aya orai we gebug heula we. Tanpa harus membatalkan sholat kalau memungkinkan. Kalau pintu di depan gitu, Siti Aisyah, Nabi Muhammad mau masuk, pintunya terkunci, bergerak saja dulu, asalkan jangan berbalik ke belakang kiblat kan gitu kan. Ada fikih tentang bergerak lidarurah atau lihajatin, karena ada kebutuhan, ya. Kalau sengaja tidak boleh. Nah, kembali lagi untuk sadduz dzara'i, untuk mencegah hal itu terjadi bisa memudaratkan, sebaiknya HP itu tidak dibawa dalam sholat, atau dimatikan ketika sholat, atau disilentkan ketika sholat. Begitu. Rapat saja kan, sebaiknya seperti kemarin saya menghadiri sidang doktoralnya, ada teman sidang doktoral, maka dalam posisi sidang itu disampaikan oleh MC, bagi yang bawa HP, hadirin yang bawa HP silakan dimatikan ataupun disilentkan, karena kalau ada suara HP maka kami berhak untuk mengeluarkan Anda. Wah, langsung gitu. Untuk sidang saja HP itu harus dimatikan ataupun disilentkan, apalagi ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama untuk dinonaktifkan ataupun disilentkan, atau bahkan lebih tidak dibawa. Wallahu taala. Cek apa, Pak? Masih ada, Pak? Kalau ini kan banyak sekarang itu kirim hadiah, memang pertama itu ada sudah itu kepada syekh dan kepada guru-gurunya yang untuk ilmu apa itu begitu. Baik, insya Allah kita jawab nanti di depan, Pak ya. Ini bakal ada lumayan panjang tentang tawasul kepada orang-orang yang baik. Ada. Cuman pertanyaan nanti ada pertimbangannya adalah tawasul ini kepada orang yang hidup, kepada orang yang mati. Bagaimana kepada orang yang hidup? Bagaimana kepada orang yang sudah wafat? Saya simpan bisi sasi payun gitu, bisi sasi payun. Ya, karena ada itu tabarruk ya. Nah, di depan ada
bab man tabarraka. Saya simak saja Pak ya. Bilih Sa'ali itu bilih aya kesalahpahaman. Insyaallah kita simpan untuk kajian ke depan. Wallahu ta'ala alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.